Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my back channel. Ini hari saya mau sharing ke kalian tentang masalah asal mula saya merantau ke luar negeri ya. Nah teman-teman, kali ini saya mau bercerita mengota. Itu pertama kali saya merantau ke luar negeri. Masa lalu saya sangat suram juga ya, karena saya pun terlahir dari keluarga yang tak punya, serba kekurangan. Waktu itu tamat sekolah pun tidak tamat, akhirnya sekolah menengah. Terus saya menikah gagal dalam pernikahan selama 3 tahun, akhirnya mempunyai anak satu. Waktu itu saya betul-betul dalam keadaan down. Lepas itu sempat juga sih saya menjalani hidup sendirian selama 7 tahun. Anak saya titipkan ke orang tua saya di kampung. Merantaulah saya pergi ke Batam. Nah waktu itu saya merantau cuma sendirian. Saya 3 saudara, 2 laki-laki, saya sendiri perempuan. Abang saya sudah meninggal semua, 4 orang. Nah tinggallah kami bertiga. Adik-adik saya ada 2 laki-laki. Masa itu adikku masih kecil-kecil sangat, 2010 ya. Lepas itu saya tinggalkan anak saya ke ibu saya. Merantaulah saya ke Batam. Di Batam saya sangat menderita. 1 tahun saya kerja belajar memasang kancing baju ya di tempat tukang jahit. Di situ gaji masih 1 bulan itu 400.000 ya teman-teman. Karena saya belum ada mahir, saya cuma sekedar diambil kerja untuk membantu pasang kancing sama buang benang-benang itu yang habis dijahit. Di situ saya sangat sedih. 1 tahun saya menderita. Saya harus beli susu untuk anak, gaji 400 saya bagi 2 untuk bayar sewa rumah, 200 untuk anak saya, 150 ribu saya pegang dalam 1 bulan dengan cucuran air mata dan keringat. Saya makan mie pakai air dingin, tapi saya sudah bisa belajar hidup mandiri. Waktu itu umur saya 27 tahun. Saya sudah belajar hidup janda. Dan satu lagi, setelah itu saya bla 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 bla. Akhirnya 1 tahun saya bekerja di sana. Alhamdulillah Allah temukan rezeki saya untuk membuka pikiran saya untuk bekerja di PT. Saya bekerja di PT itu diterima ya guys. Saya masukkan lamaran hari itu juga saya diterima, langsung dibuatkan rekening bank. Terus saya diinterview, akhirnya saya diterima. Waktu itu saya dikerja di PT Satnusa ya, Pelita Batam ya. Waktu itu saya diinterview, langsung dikasih makan nasi bungkus, ingat itu nasi ikan. Besoknya saya sudah dikasih kerja pakai yang seragam. Alhamdulillah, Allah Maha Kuasa. Tapi saya dibalik kesedihan itu ada hikmahnya ya. Saya tak henti-henti berdoa sama Allah karena saya hidup sendiri di Batam. Ada family lah, tapi ya saya nggak terlalu begitu dekat, tapi dia juga banyak membantu, tapi tak begitu rapat sangat saya dengan dia karena saya biasa hidup mandiri ya guys. Lepas itu akhirnya sekian bulan karena saya rajin ya, akhirnya saya diangkatlah jadi asisten leader di PT itu, di perusahaan Panasonic ya. Lepas itu saya kalau leader tak ada, ngawasin ya saya yang hitung output, kalikan dolar sama rupiah. Itu kepercayaan manajer saya ya, alhamdulillah. Nah selama itu saya bekerja 5 tahun di sana, 5 tahun ya kan. Dapat departemen Panasonic itu komponennya itu kecil kali dalam TV itu ya kan, kayak bagian solder itu saya sangat menguasai. Di situ saya diangkat ya. Setiap perusahaan PT memerlukan kerja baru itu saya pun juga ikut training, tapi saya bukan trainer ya. Lepas itu 5 tahun saya bekerja di sana ya, saya mendapatkan uang semakin tahun naik gaji ya kan guys. Di situ Allah membukakan rezeki untuk saya bisa menyekolahkan anak saya, bisa menyekolahkan adik saya 2.
sampai bisa membelikan apa yang mama butuhkan, mereka perlukan, sampai tapi dengan jerih keringat saya. Masa itu tidak ada yang bisa menolong saya, padahal keluarga saya besar, keluarga ibu saya besar, keluarga mama saya juga besar, satu pun tak ada yang mau tolong saya. Tapi Allah kuasa, itulah kuasa Allah. Kalau kita susah, orang tak akan ada yang tolong kita. Bahkan saya mau cerita sedih susah lah, tapi itulah Allah, itu maha adil, Allah itu maha mengetahui. Karena saya sudah belajar hidup mandiri, tapi di situ saya tahan tintis sholat, tidak pernah meninggalkan sholat malam, sholat tahajud ya guys. Nah setelah itu saya 5 tahun, tiba masanya saya sudah letih ya kerja masuk malam. Terus saya terbuka pikiran saya untuk berhenti kerja di perusahaan itu. Kebetulan perusahaan itu sudah mau tutup ya kan, karena bankrupt. Waktu itu saya habis tutup perusahaan itu saya berhenti. Lepas itu saya belajar untuk masuk ke luar negeri, ke Singapura. Nah masa itu ke Singapura ya. Di Singapura ini saya singkat saja ya guys. Di Singapura saya bekerja, saya tidak pernah namanya kerja rumah tangga. Tapi saya belajar yang part time ya, kerja orang kayak macam cleaner yang harian itu. Saya diajarin sama kawan saya, terus saya ikut agent 1 bulan, rasanya 1 tahun kerja di sama agent. Menderita banget sampai makan nasi basi di Yesun itu, ingat itu Singapura di Yesun. Tapi itulah kuasa Allah, agent itu tidak membayar uang saya sebesar 5 juta ya, $500. Saya cuma dibayar $300 saja. Itu pengalaman pahit hidup saya, paling menangis itu selama 1 bulan ya guys. Memang di Singapura mata uangnya sangat besar, 4 kali lipat dibanding Malaysia. Di situ saya belum mengenal Malaysia. Lepas singkat cerita, saya lepas dari agent, bulan depan berikutnya saya masuk itu tanpa agent lagi. Terus saya masuk sendiri dengan wajah bodoh, dengan muka polos, tidak tahu bahasa Inggris, bla 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 bla. Tapi Allah maha kuasa. Allah di setiap melangkah selalu melindungi saya. Di situ saya banyak kenal satu teman, kawan gitu. Akhirnya bos, akhirnya saya bantu masak. Ada kenal bos Melayu ya kan. Itu dia sangat baik sama saya. Nah di situ saya belajar sendiri. Bertahanlah saya sampai 5 tahun, 7 tahun. 1 tahun 5 bulan saya menderita di Singapura. Tapi yang 5 tahun itu saya sangat-sangat puas hati kerja di sana ya kan guys. Tapi itulah yang namanya Singapura ya. Di Singapura itu kalau tanpa permit kita tidak boleh bekerja. Kalau ketahuan kerja restoran, kita akan ditangkap, langsung ditangkap tanpa ada boleh yang jamin-jamin, atau kita atau enggak kita di blacklist seumur hidup. Tapi alhamdulillah masa itu setelah 7 tahun saya sudah, adik saya sudah tamat sekolah, anak saya sudah besar, apa yang diinginkan orang tua saya sudah tercapai walaupun belum sepenuhnya. Hanya disitulah habis masanya saya ketahuan yang mungkin ngambil kerja gitu luar, yang dilarang kan, bukan kerja apa ya resmi gitu, pakai permit kerja betul-betul per tahun. Hanya saya di blacklist 1 tahun, tapi itu cuma 1 tahun saja. Lepas 1 tahun saya bisa boleh masuk, karena kesalahan saya tidak ada kesalahan besar, cuma menyalahi undang-undang karena saya bekerja di luar gitu. Ibaratnya itu bukan mengikuti prosedur apa yang ditetapkan oleh Singapura ya. Mereka pun paham, karena saya juga mungkin mengapa saya melakukan seperti itu, karena mungkin saya juga susah. Tapi saya tidak takut ya guys. Pas saya dihadapkan di imigrasi, di polisi Singapura, bahwa saya cuma numpang untuk cari makan. Tapi alhamdulillah saya tidak di blacklist seumur hidup. Saya cuma 1 tahun ya guys, tidak boleh masuk. Di situ 1 tahun saya merasa sedih, saya tidak boleh masuk Singapura, biasa pegang dolar ya guys. Itulah untuk membeli semua kebutuhan orang tua saya, adik saya. Akhirnya saya 1 tahun tak boleh masuk ke Singapura. Akhirnya adalah solusi dari kawan, ayolah kita masuk ke Malaysia. Masuklah ke Malaysia 2 bulan. 2 bulan itu saya menangis lagi, tidak ada apa-apa. Yang parahnya tuh 2 bulan itu saya kerja 1 bulan gajinya cuma 1 bulan itu 1 hari itu gajinya cuma 35 ringgit ya guys. Kerjanya itu 12 jam, mau mampus saya. Nasib baik Allah pertemukan jodoh saya ya kan, di sini di Malaysia. Begitulah deh, akhirnya saya 2 bulan itu menikah. Walaupun dia jauh beda usia dengan saya, tapi saya hidup, walaupun dibilang kawan saya itu bodoh, karena suami saya tidak kaya ya guys. Yang penting dia tanggung jawab. Walaupun dia sudah dewasa, umurnya lebih jauh dari saya, janji dia tanggung jawab, sayang saya.
perhatian, amanah, sudah alhamdulillah bagi saya. Terserah orang mau bilang apa. Terus saya pun apa yang dapat gosip banyak cobaan ya di kampung juga, di fitnah begini begitu, tapi alhamdulillah apa yang mereka katakan itu demi Allah demi Rasulullah itu tidak ada semuanya. Saya mencari uang dengan halal dengan titik bulu keringat saya. Nah disitulah saya mengurus surat pernikahan dari Batam. Saya saya register ke Malaysia. Ya akhirnya saya tinggal di sini deh, mendapatkan visa pertama-tama 3 bulan, akhirnya sekarang dapat 6 bulan. Tapi sekarang untuk kawan-kawan yang merantau ke Malaysia yang pernah bekerja ya di sini melancong, untuk masa sekarang tidak boleh masuk kecuali ada yang ikat jamin ya, itu pun harus kena karantin 14 hari, kena bayar juga. Tapi kalau yang sudah macam saya kan ada yang jamin suami, saya pun tak boleh balik ke Indonesia suka-suka masa pandemi ini. Kalau tak saya akan kena denda juga. Jadi untuk masa sekarang ini saya pun rindu orang tua, saya tidak bisa pulang nunggu masalah Covid ini selesai. Sebenarnya saya bisa pulang tapi saya tidak bisa masuk ke Malaysia lagi, nanti takut didenda. Makanya saya bertahan. Buat teman-teman yang mempunyai keluarga jauh, tetap semangat, sabar. Hidup itu harus disyukuri apapun yang ada. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bosan, tetap semangat mencari uang. Yang penting kita selalu di jalan Allah, di jalan Tuhan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih. Wassalam. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.